Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melanjutkan video perkuliahan, bagi rekan-rekan atau teman-teman, jangan lupa like atau subscribe. Baiklah, pada pertemuan kuliah hari ini, saya akan mencoba membahas video materi perkuliahan pendidikan Pancasila tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu lanjutan dari materi pada pertemuan kedua minggu kemarin. Yang pertama kita lihat pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang mana hasil dari KMB ditandatangani persetujuan oleh Ratu Belanda, Juliana, dan Wakil Pemerintah Republik Indonesia di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Berdirinya Republik Indonesia Serikat merupakan suatu taktik politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi. Maka terjadilah gerakan unitaris secara spontan untuk membentuk negara kesatuan, yaitu penggabungan diri Negara Proklamasi Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian negara bagian RIS tinggal 3 buah negara bagian, yaitu Negara Bagian Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemilu pada tahun 1955 kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan rakyat, bahkan menimbulkan ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial maupun hankam. Pada akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekret Presiden yang berisi: pertama, membubarkan konstitusi. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai 1968. Masa ini adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soekarno. Jadi masa Orde Lama itu adalah masa pada pemerintahan Soekarno. Pada masa ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. Masa ini dikenal sebagai istilah yang digunakan dalam memisahkan antara kekuasaan Soekarno dan Soeharto. Berarti masa pemisahan antara Soekarno dan Soeharto. Adapun latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama, terjadinya peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan semakin kacau. Yang ketiga, keadaan perekonomian semakin memburuk, inflasi mencapai 600%. Yang keempat, penuntutan terhadap PKI agar dibubarkan serta mengadili tokoh-tokohnya. Yang kelima, lahirnya Tritura. Dan yang keenam, lahirnya Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh-tokoh PKI. Yang ketujuh, reshuffle Kabinet Dwi Kora.
Yang kedelapan, wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat. Gerakan G30 SPKI tidak berhasil dilakukan. Yang kesembilan, sidang paripurna kabinet dalam mencari solusi dari masalah yang bergejolak tidak berhasil. Pada pemerintah Orde Baru kemudian melaksanakan pemilu pada tahun 1973. Adapun tugas yang harus diemban berdasarkan TAP nomor 10-MPRS-1973 meliputi 1. Melanjutkan pelita dan menyusun repelita dalam rangka GBHN. Yang kedua, membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan kehidupan Pancasila. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan orientasi kepentingan nasional. Jadi, demikianlah Orde Baru secara berangsur-angsur melaksanakan program dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya yaitu pada masa reformasi sampai sekarang. Pada masa reformasi sampai sekarang itu adalah masa-masa terjadinya krisis pada bangsa Indonesia. Krisis yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran pada masa pemerintahan Soeharto. Dan semakin merosot setelah terjadinya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pada akhirnya, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dengan melihat beberapa kejadian, yaitu yang pertama dengan adanya suatu krisis ekonomi yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang kedua yaitu melonjaknya nilai rupiah mencapai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden yang ke-7 kalinya. Yang keempat, tragedi Trisakti. Yang kelima, kekerasan agama di Maluku. Pada saat pelaksanaan era reformasi, terlihat pemerintahan hanya jalan di tempat. Korupsi yang semakin merajalela dan pemerintah belum mampu menuntas secara keras kasus-kasus korupsi. Demikian pula dengan pengerusakan berbagai tipe ekosistem, baik di darat maupun di laut. Demikianlah video materi perkuliahan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat rekan-rekan ambil manfaat dan pelajaran dari materi pertemuan perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.